Sebuah kolam air panas di puncak gunung konon akan berubah warna menjadi merah ketika pengunjungnya berbuat tak pantas. Di area gunung tersebut juga diyakini terdapat lokasi yang dijadikan pertemuan jawara di masa lampau. Tak hanya itu saja, suara gamelan konon terdengar dari sebuah goa ketika akan terjadi sebuah musibah. Inilah Gunung Panjang Tumaritis. Berada di Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Gunung Panjang Tumaritis bisa ditempuh dalam waktu 2 jam perjalanan dari Jakarta. Gunung ini sendiri lebih pantas disebut Bukit Kapur karena ketinggiannya yang memang tidak seberapa. Para wisatawan yang datang memang lebih banyak yang mengunjungi sumber air panas alami yang ada di Gunung Panjang. Tetapi, gunung ini diyakini punya aura mistis tersendiri. Konon, jauh sebelum tempat ini menjadi kawasan wisata, lokasi ini dijadikan ajang uji kesaktian para jawara di era penyebaran Islam. Nama Desa Cogrek itu berasal dari bahasa Sunda Sangsekerta yang bernama Pacogregan. Yang diartikan Pacogregan itu artinya pertemuan ataupun pertarungan. Itulah asal mula nama Desa Cogrek. Seperti itu. Karena Desa Cogrek ini tempatnya bertemunya para jawara-jawara zaman dahulu yang memiliki atau kanuragan yang tinggi. Disinilah ajang pertemuan mereka untuk menguji coba ilmunya. Tak jauh dari area parkir, sebuah lubang yang disebut Goa Pertemuan diyakini menjadi lokasi para ulama dahulu mengadakan pertemuan untuk menata strategi syiar agama Islam. Dengan lubang menjorok sekitar 5 meter, di ujung goa terdapat sebuah cekungan kecil yang terbentuk dari batu karang. Tempat ini disebut sebagai batu kutbah yang dijadikan mimbar untuk mereka yang diangkat menjadi pemimpin. Tokoh-tokoh agama itu ibaratnya untuk memberikan surah nasihat ataupun pencerahan agama ya. Terus kalau untuk para jawara, disinilah berarti untuk mengatur strategi-strategi perang ataupun ilmu-ilmu kanuragan yang khusus. Dengan keyakinan itulah banyak pengunjung yang sengaja bertirakat di dalam goa. Hanya sekedar bermeditasi untuk mencari ketenangan. Yang saya rasakan itu beda. Yang dari luar dengan di dalam goa ini, ketenangan itu yang memang saya utamakan, rasakan tenang cukup. Jadi pola pikir saya itu ya alhamdulillah sampai saat ini selalu tenang. Meski begitu, Sumantri selaku kepala dusun tak menampik jika goa ini menyimpan hawa mistis tersendiri. Terkadang, pengunjung mengaku kepada dirinya bahwa mereka digoda oleh penunggu goib Goa Pertemuan, hingga penampakan yang sering muncul dalam berbagai wujud. Kadang secara tidak langsung mereka setelah tawasulan itu kadang datang sosok dalam bentuk harimau yang besar atau dalam sosok ular besar, juga dalam bentuk ibaratnya bapak tinggi besar putih berjenggot. Ya, itulah penampakan yang lainnya juga, banyak yang lainnya juga. Tak hanya ketenangan semata, pengunjung banyak mendatangi tempat ini untuk mencari harta karun yang konon tersembunyi secara goib. Sumantri sendiri tak mengetahui dari mana rumor tersebut. Hanya saja dia menyayangkan mereka yang datang dengan tujuan tersebut. Memang ibaratnya di lokasi Gunung Panjang ini kan banyak penyimpanan harta-harta karun yang tersimpan. Ya mungkin banyak juga pengunjung yang ingin mencari jalan pintas ataupun apa, tapi semenjak sekarang ini itu sudah kita larang hal tersebut.
Bergerak menuju belakang goa pertemuan, tim Secret Story menemukan sebuah makam yang dianggap keramat oleh warga. Di tempat ini, sosok bernama Ki Buyut Saman dikuburkan. Tetapi anehnya, konon hanya badan dan kakinya saja yang dikebumikan. Untuk jenazah memang dimakamkan di sini, itu dibagikan tiga bagian. Untuk kepalanya itu memang dipenggal oleh penjajah. Yang dimakamkan di sini itu badan dan kakinya. Ternyata, sosok Ki Buyut Saman ini dikenal mempunyai ajian rawa rontek yang konon akan membuat pemiliknya abadi kecuali jasadnya dipisah. Meski tak ada catatan tertulis, warga percaya bahwa Ki Buyut Saman sendiri adalah sosok ulama yang berjuang melawan Belanda. Keilmuan beliau itu memiliki ya kayak ilmu kanuragan, rawa ronteknya, ataupun simpatinya untuk menarik warga itu cepat. Kepalanya itu sampai sekarang kita pun dari penerangan warga ataupun para tokoh-tokoh yang terdahulu, itu kepalanya itu dibawa oleh penjajah untuk bukti bahwa dia itu telah tewas. Sampai saat ini, makam Ki Buyut Saman sering dikunjungi peziarah, terutama di hari-hari tertentu. Bahkan keberadaan batu pancawarna di makam adalah pemberian seorang peziarah yang konon mendapat bisikan goib. Beliau itu berjarah ke sini, setelah jarah beliau pulang ke rumah, ada isyarat impian, disuruh menaruh batu di sini. Sebelum beliau bermimpi dapat isyarat, beliau melihat batu tersebut ada di daerah Jawa sehingga dibawa ke sini. Wasilah batu itu, kalau bahasa Sunda, batu itu barang tua dan batu itu babaturan. Dan jadilah engkau sosok seperti batu yang keras akan iman dan Islam tauhidnya. Masih di area belakang, kami melanjutkan penelusuran ke area Goa Gong. Di mulut goa terdapat sebuah batu besar yang menggantung di tebing karang. Konon, batu ini dulunya adalah sebuah gong yang berubah seiring waktu menjadi batu karang. Jika dipukul, masih terdengar suara gong secara samar-samar dari batu tersebut. Ini bukti gong yang lama sudah menjadi batu karang sekarang ini. Ya. Gongnya ya? Sudah menjadi bebatuan. Masih bisa bunyi Pak sekarang? Masih, cuman nggak terlalu kencang. Itu dipukulnya juga harus keras dengan tangan. Nah ini kayak gini. Ya kalau sekarang suaranya udah mengecil karena semakin tebalnya karang. Menurut Sumantri, ketiadaan lokasi penyimpanan membuat alat-alat kesenian tersebut harus diletakkan begitu saja di goa ini. Asal mula Goa Gong ini dinamakan Goa Gong karena Goa Gong ini dulu itu tempat penyimpanan alat-alat kesenian. Alat kesenian itu untuk kesenian yang keperluan hajat ataupun yang lainnya, atau acara-acara lainnya, atau keperluan kayak orang Belanda ataupun ini mau mengadakan acara, ya minjem alatnya di mari Pak, di Goa Gong ini. Seperti gamelan untuk tanjidor ataupun yang lain-lainnya. Inilah tempat penyimpanannya, makanya disebut Goa Gong. Ya gongnya ini yang tinggal tersisa, alat keseniannya ini. Yang lainnya sudah tidak ada karena teriring kemakan zaman. Kami pun tak habis pikir. Pasalnya, perubahan waktu dari gong menjadi batu tentu butuh waktu yang tak sebentar. Bahkan mungkin ribuan tahun. Tapi itulah yang diyakini warga Cogrek. Bahkan konon, dari goa ini akan muncul suara gamelan yang dipercaya akan mendatangkan musibah. Kalau zaman dahulu, itu ketika muncul suara tersebut, berarti akan terjadi sesuatu di lingkungan tersebut, gitu. Misalnya apa, Pak? Kayak misalnya bencana ataupun angin puting beliung.
warga juga. Ibaratnya agar ibaratnya berkarisma badannya, ataupun ibaratnya kayak penyanyi, ataupun ini mau berendam, ibaratnya pengen ibaratnya terlihatlah auranya. Kami pun melanjutkan penelusuran menuju puncak Gunung Panjang. Setelah menaiki sebuah tangga, pemandangan kolam air panas terlihat di atas Gunung Panjang. Kawasan ini nyaris tak pernah sepi dari pengunjung. Menurut Rahmat selaku pengelola, kandungan belerang yang ada di kolam Gunung Panjang punya banyak manfaat untuk kesehatan. Bahkan Rahmat tak segan menyebut kualitas air panas Gunung Panjang terbaik di antara kolam lain yang ada di Bogor. Terutama sekali untuk kulit seperti jerawat ya, terus flek-flek hitam, juga peredaran darah gitu, juga untuk otot-otot lah, relaksasi gitu, sehabis kerja capek berat berendam di sini lebih rileks lah biasanya gitu. Paling lengkap kalau untuk di Kabupaten Bogor, kebetulan di kita ini nomor 1 Pak. Di Kabupaten Bogor, Gunung Panjang Tumaritis ini nomor 1 kandungan belerangnya gitu, garam dan belerang gitu. Rahmat juga menambahkan kuantitas air panas di kolam juga selalu terjaga, tidak pernah berkurang sedikit pun. Kalau debit air dari semenjak kita kelola sampai saat ini masih stabil Pak. Alhamdulillah masih stabil. Bahkan menurut Sumantri, kolam ini punya khasiat tertentu dalam pandangan spiritual. Konon, mereka yang mandi di tempat ini akan mendapatkan berkah awet muda, juga terbukanya aura yang positif. Kalau untuk kolam ini, ya banyak juga sih untuk yang digunakan kegiatan spiritual seperti mandi cari jodoh, ataupun ibaratnya mencari keberkahan untuk mandi, cuci badan. Itu biasanya digunakan di antara malam-malam tertentu. Salah satu kolam tersebut itu sering digunakan oleh warga juga, ibaratnya agar ibaratnya berkarisma badannya, ataupun ibaratnya kayak penyanyi, ataupun ini mau berendam, ibaratnya pengen ibaratnya terlihatlah auranya. Tetapi kolam air panas ini juga menyimpan mitos yang tak kalah menakutkan. Konon, jika pengunjung melakukan hal asusila di tempat ini, maka air akan berubah menjadi merah darah. Ketika ada salah satu pengunjung yang berbuat tidak senonoh ataupun apa, air tersebut akan berubah warna. Yang tadinya hijau akan menjadi merah ataupun yang lainnya, atau berubah menjadi jadi bau hamis. Meski penuh dengan mitos, Rahmat lebih menekankan bahwa semua kesembuhan ataupun berkah dari air panas ini semua datang dari Tuhan semata. Ya, untuk penyembuhan sih penyakit medis dan non medis lah gitu. Hakikatnya ya pada yang kuasa lah gitu.